Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Temas Education. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prisma, yaitu pembuktian rumus luas permukaan dan volumenya. Nah, yang pertama di sini disajikan peta konsepnya, yaitu prisma yang di cabangnya itu ada 3. Yang pertama definisi, kemudian unsur atau sifatnya, dan yang terakhir itu ada rumus. Rumus ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu luas permukaan dari prisma itu sendiri, lalu volumenya. Nah, untuk yang saya bahas itu adalah pembuktian dari luas permukaan dan volume dari prisma. Yang pertama, kita akan melihat terlebih dahulu sekilas apa itu prisma. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan nyata dari prisma. Salah satunya adalah paving block. Nah, paving block ini adalah prisma yang berbentuk segi 6. Ini adalah simbol grafik dari paving block yang disajikan di gambar sebelah kiri ini. Kemudian, pengertian dari prisma itu sendiri adalah bangun ruang yang mempunyai dua sisi sejajar yang sama bentuk dan ukurannya atau kongruen. Artinya yang perlu kita highlight di sini adalah di sini dua sisi sejajar yang sama bentuk ukurannya kongruen. Berarti dua sisi sejajar itu artinya adalah atap dan alasnya. Di mana atap dan alas dari gambar ini adalah berbentuk segi 6. Maka dia disebut dengan prisma segi 6. Nah, ini dua sisi sejajar ini ukurannya dan bentuknya itu sama. Nah, kenapa bisa ada penyebutan prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, terus dan sebagainya? Itu karena setiap penamaan untuk prisma itu disesuaikan dengan bentuk alas dan atapnya. Misalnya, alas dan atapnya itu berbentuk segi 8, maka disebut dengan prisma segi 8. Begitupun dengan gambar ini. Karena di sini alas dan atapnya itu berbentuk segi 6, maka disebut dengan prisma segi 6. Oke, selanjutnya kita akan membahas rumus, yaitu membuktikan luas permukaan lalu volumenya. Yang pertama itu pembuktian luas permukaan dari prisma. Nah, untuk membuktikan rumus dari luas permukaan prisma, kita di sini menggunakan prisma segi 6. Berdasarkan gambar yang sudah disajikan, dapat kita lihat terdapat bidang-bidang yaitu alas dan tutup yang berbentuk segi 6, sedangkan bidang tegak yang lainnya itu berbentuk segi panjang. Nah, untuk sebelah kanannya ini adalah jaring-jaring dari prisma segi 6. Untuk menentukan luas permukaan prisma itu, kita jumlahkan dulu luas bidang yang ada. Nih, yang pertama di sini ada luas ABCDF, yaitu luas dari alas. Kemudian ditambah lagi luas dari atapnya, yaitu luas GHI-JKL. Kemudian untuk luas yang persegi panjang ini yaitu ada luas ABHG, luas BCIH, tambah luas CDJI, tambah luas DEKJ, tambah luas EFLK, tambah luas AFLG. Lalu karena tadi dari pengertiannya ada dua sisi sejajar antara alas dengan atapnya, maka untuk luas ABCDEF sama dengan luas GHI-JKL. Berarti bisa kita buat 2 dikali luas alas. Nah, untuk luas ABHG itu sama dengan AB dikali AG. AB dikali AG. Nah, begitupun dengan luas BCIH, BC dikali CI. Luas CDJI itu CD dikali DJ, luas DEKJ, DE dikali EK, kemudian luas EFLK, EF dikali FL, lalu luas AFLG yaitu AF dikali FL. Kemudian 2 kali luas alasnya tetap ditambah dengan AB dikali T. Kenapa di sini T? Karena di sini dimisalkan
bahwasannya AG itu kan tingginya, sedangkan AB itu adalah alasnya sebenarnya. Jadi BC dikali CI, CI itu T-nya juga, karena tinggi AG, BH, CI, DJ, EK, dan FL itu sama yaitu T, maka disebutkanlah di sini itu T. Kemudian turunkan lagi menjadi 2 dikali luas alas ditambah AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah EF ditambah AF lalu dikalikan dengan T. Nah, ini menjadi seperti ini. Lalu kemudian AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah EF dan ditambah AF itu kan keliling dari alas segi 6. Nah, nih, keliling dari alas segi 6 ini itu adalah nih, kemudian dikali dengan T. Maka luas permukaan prisma adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku. Jika panjang DE, DF, dan BE berturut-turut 6 cm, 8 cm, dan 10 cm, maka luas permukaan prisma ABC DEF adalah, bisa dilihat di sebelah sini, ini adalah gambar prisma yang berbentuk segitiga siku-siku. Alasnya ini berbentuk segitiga siku-siku karena tadi ada sisi sejajar, alas dan atapnya itu, maka ini kongruen. Oke, selanjutnya. Nah, diketahui bahwasanya panjang DE sama dengan panjang AB yaitu 6 cm, DF dan AC panjangnya sama yaitu 8 cm, dan panjang BE itu adalah sama dengan tinggi prisma itu 10 cm. Yang ditanyakan itu luas permukaannya. Penyelesaiannya, luas permukaan prisma, rumusnya itu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Yang pertama, kita hitung dulu luas alas dari prisma segitiga tadi. Nah, alas dari prisma segitiga tadi itu kan segitiga ABC, maka luas dari segitiga ABC itu setengah dikali alas dikali tinggi. Lalu alasnya tadi kan bisa dilihat pada gambar ini, alasnya itu adalah AB sedangkan tingginya yaitu AC, maka jadinya adalah alasnya itu AB dan tingginya AC. AB tadi 6 dan AC ada 8, maka luas dari segitiga ABC itu adalah 24 cm. Kemudian kita menghitung keliling alas, yaitu keliling dari segitiga ABC. Karena panjang salah satu sisi pada segitiga ABC itu belum diketahui, maka kita terlebih dahulu menghitung dengan menggunakan konsep Pythagoras. Nah, untuk mencari BC-nya, pada gambar tadi, BC-nya kan belum diketahui, maupun EF-nya juga belum diketahui. Maka kita untuk mencarinya adalah AB ditambah dengan AC. Artinya akar dari AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Nah, tadi AB itu adalah 6 sedangkan AC ada 8, maka akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat itu adalah akar 100, maka BC panjangnya yaitu 10 cm. Sehingga keliling dari segitiga ABC itu adalah AB ditambah BC ditambah AC sama dengan 6 ditambah 8 tambah 10 sama dengan 24 cm. Kemudian untuk mencari luas permukaan prisma, tadi rumus dari luas permukaan prisma itu adalah 2 dikali luas alas tambah keliling alas dikali tinggi prisma. Maka 2 dikali luas segitiga ABC ditambah keliling segitiga ABC dikali BE. BE ini adalah tinggi prisma, tadi udah ada diketahuinya. 2 dikali 24 itu 48, sedangkan 24 dikali 10 adalah 240. Dijumlahkan hasilnya menjadi 288 cm persegi. Maka luas permukaan prisma ABCDEF adalah 288 cm persegi. Kemudian kita refreshing sejenak. Di sini ada kata-kata kutipan, esensi matematika terletak pada kebebasannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembuktian dari volume prisma. Nah, untuk pembuktian volume prisma bisa dilihat di sini saya menggunakan balok. Balok di sini dibagi menjadi
atau dibelah baloknya menjadi dua bagian yang sama besar, di mana perpotongan tersebut diambil dari diagonal bidang ruangnya. Maka diperoleh volume prisma itu sama dengan setengah dari volume balok. Kenapa? Karena tadi udah dibelah menjadi dua sama besar. Artinya di sini adalah segitiga yang kalau disatukan itu menjadi sebuah balok. Prisma segitiga ya, maksud saya. Kemudian volume prisma itu menjadi, karena volume balok itu adalah rumusnya P dikali L dikali T, maka P-nya ini kan kalau kita lihat pada balok itu AB. Terus kalau untuk lebarnya itu AD, dan kalau untuk tingginya itu CG. Berarti setengah dikali luas ABCD dikali CG. Berarti luas dari persegi panjang ini dikali dengan CG, kan? AB ditambah AD itu kan ibaratnya kalau luas persegi panjang itu kan P dikali L, maka luasnya ABCD. Kemudian setengah dikali ABCD tadi kan udah dibagi menjadi dua sama besar nih baloknya, maka ini juga terbagikan menjadi dua. Sehingga luas segitiga ABCD ditambah luas segitiga BCD itu adalah luas dari ABCD dikalikan dengan CG. Nah, turunkan lagi setengah dikali, karena segitiga ini sama besar, maka bisa dibuat 2 dikali luas segitiga ABD atau 2 dikali luas segitiga BCD. Silahkan dipilih saja, dikalikan dengan CG. Berarti ini tinggal 1 dikali dengan luas segitiga ABD, kan jadinya luas segitiga ABD dikalikan dengan CG. Luas segitiga ABD itu adalah luas alasnya. Nih, ABD luas dari alasnya, kemudian CG itu adalah tinggi dari prisma. Selanjutnya, sehingga volume prisma itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Di sini disajikan contoh soalnya. Contoh soalnya berbunyi, sebuah prisma tegak alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan QR 29 cm, SU 20 cm, dan RU sama dengan 40 cm. Maka volume prisma PQR STU adalah, bisa lihat di sini, maka yang kita cari itu pertama-tama adalah panjang dari ST atau panjang dari PQ. Oke, kita bahas ya. Nah, yang diketahui QR itu kan sama dengan TU, itu 29 cm. Panjang SU sama dengan panjang PR itu 20 cm, dan panjang RU atau tinggi prisma itu adalah 40 cm. Yang ditanyakan tadi volume dari prisma tadi. Berarti yang dicari itu adalah volume dari prisma segitiga PQR STU. Nah, untuk rumus volume prisma tadi sudah kita ketahui bahwasannya rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Jadi yang pertama kita hitung itu adalah, karena panjang salah satu dari segitiga PQR atau luas alasnya itu adalah PQR tadi, maka itu kan belum diketahui salah satu panjangnya. Kita terlebih dahulu menghitungnya itu dengan menggunakan konsep Pitagoras. Maka karena kita cari PQ, rumusnya adalah QR kuadrat dikurang dengan PR kuadrat. Berarti QR tadi 29 dan PR 20, hasilnya menjadi akar dari 441. Nah, akar dari 441 itu adalah 21 cm. Selanjutnya, nah karena kita udah tahu tadi hasil dari PQ itu 21, maka kita bisa mencari luas dari segitiga PQR. Karena alasnya itu adalah PQ dan tingginya itu adalah PR, maka setengah dari PQ dikali PR itu adalah setengah dikali 21 dikali 20. Maka hasilnya luas dari segitiga PQR adalah 210 cm persegi. Nah, kedua, setelah kita menghitung luas dari segitiga PQR atau luas dari alasnya, maka kita akan menghitung volume prisma. Nah, rumus volume prisma itu adalah luas alas dikali tinggi prisma.
Luas alasnya tadi kita dapat 210 cm persegi, lalu tingginya adalah 40 cm. Nah, kalau kita kalikan hasilnya menjadi 8.400 cm kubik. Jadi, volume prisma PQR STU adalah 8.400 cm kubik. Nah, selanjutnya rangkumannya. Nah, karena yang dibahas tadi adalah pembuktian dari luas permukaan prisma dan volume prisma, maka rumus dari luas permukaan prisma itu adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Kemudian, volume prisma itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Selanjutnya, untuk lebih memahami apa yang saya jelaskan tadi, teman-teman semua bisa mengerjakan latihan soal yang ada di sini. Nah, ini adalah latihannya. Yang pertama, untuk nomor 1 ini, karena udah diketahui luas permukaan dari kayu yang berbentuk prisma tersebut, maka tingginya yang dicari. Sedangkan nomor 2 itu mencari volume dari prisma ABCD EFGH. Nah, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan DM saya atau email ke kontak yang udah saya kasih di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.